Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terhormat Ibu Dekan dan Pak Wakil Dekan atas inisiasinya untuk program kegiatan beasiswa publikasi ilmiah. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada kawan-kawan semua yang telah lolos seleksi beasiswa publikasi untuk batch pertama. Saya untuk pembicara kedua, bagian saya adalah menjelaskan atau pengenalan academic writing untuk judul, abstrak, dan pendahuluan. Nanti untuk metode dan sampai kesimpulan sudah beda lagi sama manajemen referensi. Tadi sama Mas Agus sudah dijelaskan secara general ya, dan mungkin sudah bagian-bagian tertentu sudah disampaikan dengan detail dan lain. Kemudian dilanjutkan Mas Safi tadi. Tetapi kawan-kawan, sebelum ke academic writing, mungkin saya ingin menjelaskan beberapa poin penting yang kemudian menjadi standpoint atau trigger untuk kalian bisa menulis secara efektif. Nah, seperti itu. Saat ini saya di Prodi MPI dan Managing Editor Jurnal Pendidikan Islam Cipta 2. NITK Winsura. Mungkin Mas Fauzi sudah kenal ya dengan saya. Nah, kebetulan nanti saya menghandle atau mentor di jurnal Heutagogia. Nah, timnya Heutagogia adalah Mas Fauzi. Tetapi begini, kawan-kawan semua, saya ingin mengakhiri stop share screen. Saya ingin share screen yang seperti yang disampaikan oleh panitia di pagi tadi. Jadi di sini kan ada berapa? 20 ya untuk batch pertama. Nah, saya juga sekalian biar efektif, jurnal berdasarkan analisa tim beasiswa publikasi dari 20 peserta ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang yang jurnal targetnya nanti di jurnal Heutagogia. Siapa? Nanti datanya saya share ya di akhir dan minta bantuan panitia siapa saja. Nah, nanti juga Mas Fauzi dibantu kawan-kawannya yang jurnal targetnya di jurnal Heutagogia ya. Seperti itu. Jadi nanti siapa orangnya berbeda ya. Misalnya kayak saya Heutagogia. Nah, jadi pelatihan ini sudah kita prioritaskan mana artikel yang layak untuk terbit dan semua saya kira layak. Mungkin ada satu artikel yang nanti butuh bimbingan dan penjelasan lebih lanjut. Oke. Kembali ke topik. Kawan-kawan, agar kita menjadi produktif, kata Parkinson Law ya, teori Parkinson Law itu mengatakan bahwa pekerjaan kita itu menyesuaikan waktu yang kita targetkan. Jadi kalau pelatihan ini atau khususnya artikel yang ditargetkan Heutagogia atau di jurnal lain, harapannya kan selesai dalam 2 hari. Hari ini adalah brainstorming tentang teori, kemudian di akhir nanti analisis review artikel-artikel kalian itu, besok adalah memperbaiki.
Jadi kalau memang besok 2 hari cukup, ya sudah kita targetkan 2 hari. Tetapi kalau kita targetkan 1 minggu, pekerjaan merevisi artikel ini akan terasa berat. Jadi kalau memang dicukupkan 2 hari, ya 2 hari. Jangan diperpanjang targetnya itu. Karena menurut hukumnya Parkinson Law itu, waste time itu sama dengan effective use of time. Jadi semakin sedikit waktu, itu juga akan semakin efektif. Tapi jika too much time, itu juga wasting time, jadi menghabiskan banyak waktu. Nah harapannya dalam pelatihan ini 2 hari itu cukup untuk memperbaiki artikel kalian. Hal yang sama itu juga disampaikan oleh Selir ya, sama Ahmed itu dalam jurnalnya dengan judul So What in the Clock Strikes, Scheduling Style, Control and Well-being. Itu dipublish di jurnal Personality, Social, dan Psychology tahun 2014. Jadi agar bisa produktif itu juga harus dibarengi tentang bagaimana kita mengatur manajemen waktu kawan-kawan. Nah, menurut Selir itu ada 2 style dalam manajemen waktu, ada clock time based dan event time based. Kalau clock time based itu berdasarkan waktu tentunya, misalnya tidur jam 10, makan tepat jam 12. Nah, kalau event itu kan berarti berdasarkan agenda atau berdasarkan kejadian. Contohnya ketika saya makan, ya ketika saya lapar, ketika saya selesai meeting, ketika objektif itu terpenuhi. Nah, dalam risetnya ini mana yang paling cocok? Tergantung. Jadi kita tahu kapan kita harus menggunakan clock time base, kapan menggunakan event time base. Kalau clock time base itu mengejar efisiensi. Mungkin kalau 2 hari kita harus selesai menggunakan clock time base ya. Tapi kalau event time, misalnya saya harus menyelesaikan skripsi sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana atau tesis untuk master, itu mungkin bisa menggunakan event time. Misalnya membalas pesan WhatsApp, itu bisa menggunakan clock time. Tetapi ketika kita memberikan kado pasangan, itu mungkin bisa menggunakan pendekatan event time base. Tidak perlu cepat asal yang kita berikan itu bermakna. Kira-kira begitu menurut saya. Nah, ini adalah ketika dulu saya waktu S2 di Jepang. Nah, saya memadukan antara 2 hal. Ini ada waktu ya, ada clock time base dan event time base. Ini ketika saya presentasi. Oke, itu pengantar ya kawan-kawan semua, baik yang secara daring maupun luring. Nah, langsung ke pokok bahasa. Kawan-kawan, mungkin tadi Mas Agus, Pak Agus sudah menjelaskan sebenarnya struktur atau style lain dari paper itu apa saja sih kira-kira gitu. Nah, menurut Pak Suno Wibirono, seperti yang ada di dalam gambar ini atau di dalam layar ini, bahwa poin 1 sampai 4 itu adalah bagian dari introduction atau pendahuluan. Nah, kemudian ada metode, hasil, analisis dan diskusi, dan conclusion. Mungkin saya dalam kesempatan ini, karena jatahnya itu introduction, maka ya poin 1 sampai 4. Nah, hal yang sama kawan-kawan juga disampaikan oleh Hillary Glisman tahun 2018 dengan bukunya Science Research Writing ya, Formal Native Speaker of English. Nah, ini Hillary ya, bukan Haji. Nah, struktur paper sama, tapi dia lebih komplit ya, artinya di abstrak. Ada abstrak, ada title, judul, kemudian introduction. Nah, ada kesamaan pula kawan-kawan mahasiswa. Ini ada tanda apa? Segitiga terbalik ya. Ini segitiga terbalik. Maksudnya adalah
paradigmanya deduktif atau induktif. Ketika segitiga terbalik menggunakan deduktif ya, umum ke khusus seperti itu. Ada kesamaan pola. Nah, apa yang harus ada di dalam judul? Menurut Pak Agus Wibowo yang tadi menyampaikan materi di awal, judul itu harus memiliki 3 kriteria. Pertama harus konsis atau ringkas, kedua harus akurat, dan yang ketiga harus informatif. Judul itu juga harus memuat 3 kriteria juga, hal yang sama dikemukakan oleh Pak Suni Widirama. Harus memuat metode, kemudian riset objektif dan object of research, MRO. Judul itu dapat berupa pertanyaan, tapi seringnya di kita adalah sebuah pernyataan. Nah, judul itu ditulis antara 8 sampai 14 kata. Nah, saya mencoba mengamati yang terutama yang kita targetkan di judul kita, yaitu judul belum cukup memenuhi kriteria ini. Nah, bagaimana sih contohnya gitu kan? Kan kita nggak usah berteori kayak gini terus-menerus, tapi contohnya, misalnya kalau judul yang berupa pertanyaan, contohnya adalah apakah kewirausahaan does entrepreneurship education promote student entrepreneurial intention? Gitu. Jadi tetap diakhiri dengan tanda. Kemudian kalau sebuah pernyataan investigating the determinant of academic entrepreneurial intention, evidence from Indonesia. Kalau judulnya itu berupa pernyataan, kawan-kawan, polanya itu biasanya ada dua judul ya, main title dan subtitle. Jadi ada titik 2 itu namanya subtitle. Misalnya tulisan saya yang terakhir itu yang Cinta 2 itu tentang sistem pendidikan Islam di Singapura, current issues and challenges, isu-isu terkini dan tantangan. Main title-nya ya Islamic Education System di Singapura. Nah, subtitle-nya atau apa yang ingin saya tekankan dalam pembahasan ya isu terkini dan tantangannya. Kemudian pembinaan sekolah dalam situasi krisis COVID-19 di Indonesia. Kira-kira begitu. Selanjutnya, abstrak. Bagaimana cara menulis abstrak? Abstrak di dalam teorinya Warman dan Suni Widirama ini, komponen abstrak itu harus minimal memuat 5 komponen. Jadi kalimat pertama, terus kalimat kedua, atau paragraf seperti itu. Kalau ini ada paragrafnya, kata memang aturannya ada berparagraf, maka per kalimat awal ini harus runtut. Jadi awalnya itu abstrak itu ya harus menjelaskan masalah umum yang terjadi di lapangan itu apa sih gitu. General problem itu, misalnya hari ini general problemnya adalah apa? Masalah pada kecepatan internet dan kemampuan membeli kuota data dalam upayanya pelaksanaan pembelajaran daring atau online. Misalnya begitu, general problemnya itu apa? Seperti itu. Nah, spesifik problemnya itu apa? Melihat kemampuan ekonomi orang tua, seperti itu. Kemudian setelah kita identifikasi masalah umum di dalam lapangan itu, kita harus menjelaskan masalah spesifiknya itu apa, riset gap-nya itu. Nah, baru kemudian ke bagian ketiga itu metode penelitiannya digunakan. Your proposed solution or
propose method. Dan selanjutnya ketika sudah menggunakan metode, maka metode penelitian ini akan disampaikan oleh narasumber yang selanjutnya. Kemudian yang keempat, hasil penelitian atau temuan penelitiannya. Key result or key findings, apa hasil penelitiannya. Kemudian yang terakhir, yang tak kalah penting dari ini sebenarnya sangat menentukan, itu adalah bagaimana kita ketika menulis artikel jurnal itu mampu menunjukkan implikasi penelitian kita itu apa. Sebenarnya penelitian kita itu penting nggak sih? Berimplikasi tidak sih? Jangan-jangan penelitian kita itu sama dengan penelitian kemarin. Jangan-jangan nggak signifikan nih kontribusinya dalam bidang pendidikan Islam, misalnya secara teoritis, atau secara praktis tidak cukup memberikan rekomendasi kebijakan terhadap stakeholder misalnya. Nah, kalau mainnya kita sudah di jurnal internasional bereputasi yang kelas 1 di luar negeri itu, yang paling menentukan adalah implikasi. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Saya mungkin 2 minggu yang lalu itu submit ke jurnal nomor 1 di bidang manajemen pengetahuan. Setelah 2 minggu hasil keluar, itu dengan sangat menyedihkan tulisan saya itu di-reject. Alasannya tidak bicara tentang literatur reviewnya nggak mutakhir atau tidak menggunakan manajemen reference atau temuannya tidak sesuai atau research questionnya tidak menarik, tetapi apa? Tema saya kebetulan tentang knowledge sharing, yaitu menggunakan konversi pengetahuan sesi modelnya Nonakatake Jepang itu ya. Ternyata itu sudah dibahas selama 20 tahun terakhir. Artinya penelitian saya itu nggak ada kegaruan. Seperti itu. 20 tahun yang lalu kan berarti saya masih madrasah ibtidaiyah. Seperti itu. Jadi saya mungkin kita itu kalau bahas tema-tema penelitian kan sudah usah. Artinya di luar negeri itu kan sudah banyak dibahas seperti itu. Seperti itu. Nah, yang kedua yang dari catatan menarik itu selain trennya itu tidak sesuai dengan perkembangan di bidang manajemen pengetahuan itu, yang kedua itu bahwa mungkin tidak cocok di jurnal ini, tetapi akan cocok di jurnal lain. Kira-kira begitu. Nah, makanya ketika nanti menulis abstrak atau hasil penelitiannya, penelitian saudara itu untuk implikasi penelitian itu mohon ditunjukkan secara detail dan jelas. Kira-kira seperti itu. Nah, kawan-kawan, saya menulis jurnal itu sejak zaman mahasiswa. Saya dulu S1 alumni sini ya, angkatan 2011. Lulus 3 tahun 2014. 2015 diajak gabung sama Pak Wakil Dekan 3, asisten Wiji ya, ada yang kenal. Nah, hasil skripsi saya itu dipublikasikan di Sinta 2 di jurnal Palembang. Saya kira skripsi saudara kan kebanyakan S2 ya. Saya lihat di database itu. Mungkin skripsinya bisa dipublikasikan. Kemudian bagian yang satunya terbit di jurnal pendidikan Islam ini juga. Nah, tesis sedang proses yang ditolak. Nah, itu tesis saya. Kalau disertasi belum selesai saya, masih penelitian. Itu ya pengalaman saya.
Nah, sebelum lanjut ke pembahasan pendahuluan, saya ingin menunjukkan kawan-kawan, pendahuluan itu menurut teorinya Pak Sunu Wibirama sama, ada general issue in society-nya itu apa? Masalah umumnya yang terjadi di masyarakat, kemudian general issue ya, isu umum. Kemudian yang kedua, tunjukkan general problemnya, masalah umumnya itu apa. Nah, masalah itu sudah dibahas di literatur mana saja, kemudian kita sintesakan. Nah, kalau sudah disintesakan, misalnya Fauzi di dalam penelitiannya yang berjudul tentang HOTS ya, higher order thinking skill ya, misalnya membahas ini, misalnya yang satu, yang si B HOTS di dalam madrasah itu implementasinya seperti apa, terus yang ketiga apa, kan disintesakan nih. Nah, kurangannya itu yang menjadi riset problem kita atau riset gap kita. Mungkin tadi Pak Agus sudah menjelaskan dengan detail dan baik itu. Karena beliau itu salah satu mentor saya dan partner saya di dalam kepenulisan. Nah, tulisan beliau dengan saya sama Pak Imam sekarang sedang review. Dan direview terus kami revisi, kirimkan. Ya mungkin bulan depan Pak bisa. Itu ya, saya nyampe riset problemnya, karena saya bagian saya pendahuluan. Tolong untuk memahami bagaimana menulis paper yang bagus ya, pemilihan diksi ya, pilihan kata, kalimatnya, baca bukunya Hilary Glass-Manday. Kalau nanti butuh, nanti tolong cek di grup, nanti saya kirim. Seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kalian tadi sudah diajarkan e-resources, pakai Basecamp OK itu yang Z Library, masukkan judulnya, insya Allah ada buku ini. Kemudian untuk mematangkan bagaimana kalian dalam menulis metode penelitian, karena saya lihat jurnal yang artikel yang mau publish di Heutatogia itu referensinya kalau nggak Sugiono, ya Arikuto gitu lah. Kalau kalian mau nulis di luar negeri kok referensinya itu ya bingung kan orang siapa kan. Bukan maksud kok meng-underestimate-kan beliau ya, ya beliau itu memang luar biasa, tetapi the right man on the right place ya. Jadi maksudnya ya orang yang tepat dalam posisi yang tepat. Maksudnya kalau kajian kita di luar negeri ya gunakan orang-orang yang memang kepakarannya di level luar negeri. Nah, di dalam memahami atau meningkatkan pemahaman adik-adik mahasiswa semua dalam hal metode penelitian, baca bukunya Louis Cohen, okay? Lawrence Mannion and Kate Morrison. Judulnya Research Method in Education. Iya. Nah, cara menerjemahkannya mungkin tadi sudah diajari ya sama Mas Adi. Caranya PDF itu disimpan di Google Drive atau open in Google Doc. Nah, nanti diterjemahkan. Sekarang itu nggak ada yang susah, nggak ada yang berkembang itu terutama. Mau mempraktekkan aja pakai Steam, toh? Nah, ini bagian saya. Bagaimana menyusun pendahuluan dan literatur review? Nah, di dalam penyusunan pendahuluan dan literatur review, ini saya menggunakan atau mengadopsi penjelasannya Pak Agus Wibowo. Ternyata secara teoritis kawan-kawan sama yang disampaikan oleh Pak Sunu Wibirama, sama yang disampaikan oleh Hilary Glass-Manday, bahwa dalam menyusun pendahuluan kita harus merumuskan paragraf pertama itu pentingnya topik secara global yang ada di masyarakat. Kemudian merumuskan pentingnya topik penelitian untuk disiplin ilmu. Merumuskan pentingnya topik sebagai sebuah masalah yang harus dipecahkan.
Jadi menunjukkan bahwa penelitian kita itu penting gitu. Tema ini tuh menarik untuk diteliti atau menarik untuk dibaca. Nah, masalah tersebut itu sudah dirumuskan dalam penelitian terdahulu yang sudah ada. Ya. Biasanya teman-teman mahasiswa itu dalam menyusun pendahuluan itu kurang cermat. Jadi paragraf pertama, kedua, ketiga itu tidak dikonsep, tidak urut ya, tidak runtut sesuai dengan kriteria. Dan memang yang paling susah itu saya sampai menyusun disertasi itu memberikan justifikasi ya, state of the art di dalam pendahuluan. Mengapa saya melakukan penelitian ini? Apa yang membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya? Nah, ketika sudah ketemu masalahnya misalnya, kemudian kita cari nih masalah tadi berupa kata kunci, itu kita cari di database artikel yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Syafi'i ya. Apakah di GS, di Google Scholar, kalau Google Scholar kan ya level paling rendah kan, kalian harus mulai naik ke Garuda gitu. Garuda, DORG ya, untuk level menengah. Tapi kalau saya dosen pembimbingnya begitu, ya harus dari database Scopus, Web of Science kayak gitu. Kemudian nyarinya di Taylor and Francis online kayak gitu. Nah, cara memahami artikel-artikel yang kayak gitu gampang, baca aja abstrak. Abstrak yang paling mudah kita pahami adalah abstrak yang artikel-artikel tersebut dari Emerald Insight. Sudah tahu artikel yang Emerald? Nanti kita coba. Nah, kawan-kawan, tipsnya ketika merumuskan penelitian terdahulu itu kita harus menggunakan pilihan kata yang saya rangkum dari pengalamannya Pak Agus, saya dan Pak Imam Mahali itu kalau di jurnal-jurnal bereputasi internasional itu ada pola pemilihan kata ya, word pattern ya, pola kata, pola kalimat. Biasanya polanya itu gini, penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa kayak gitu, mengawali kalimat. Biasanya kan kesulitan ya mengawali sebuah kalimat itu, aku harus tulis dengan bahasa apa sih? Nah, biasanya menggunakan itu. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa, titik-titik atau tentang gini, studi tentang bahasa Arab. In case ini bahasa Arab ya, kalau kalian misalnya studi tentang HOTS itu menunjukkan pentingnya implementasi sebagai upaya dalam rangka meningkatkan cara berpikir kritis siswa misalnya. Gitu. Pokoknya diawali kalimat yang kayak gitu lah ya. Justru kalau saya yang tak contohnya kayak gini. Nah, kalau yang ini kan tentunya berbeda isinya kan. Saya itu kalau mau publish di jurnal internasional, tak download di artikelnya sudah publish, gimana sih polanya dia itu gitu. Ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jelaskan tentang hasil dari penelitian terdahulu kan gitu. Saya Fauzi 2018 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun demikian penelitian Fauzi ini memiliki kelemahan. Bentar, baterai saya. Ada namanya.
pas. Oke, saya. Oh, maaf ya kawan-kawan, karena ada kendala teknis baterai low lemah. Nah, dan diidentifikasi kelemahan penelitian terdahulu. Nah, ketika melihat kelemahan, maka kita akan mudah mengidentifikasi riset gapnya atau kesenjangan penelitian. Nah, biasanya menggunakan konjungsi namun demikian atau contradiction ya, kalimat kata penghubung, berarti akan tetapi namun demikian ketidaksetujuan. Jangan mengatakan penelitian ini sangat buruk sekali, tapi tetap bisa sampaikan hasilnya dia, tetapi menunjukkan bahwa kita itu tidak sepakat atau ada hal yang kurang atau masih belum banyak pembahasan tentang, dan mengatakan tidak ada pembahasan, memang kamu siapa, misalnya begitu kan. Misal tema apa sih yang belum kita bahas. Mau saya tahun 2018 menulis tentang knowledge management ya, itu di Indonesia masih sangat sedikit, ternyata tren penelitian itu sudah usang, maksudnya selama 20 tahun itu sudah dikaji secara mendalam. Kok lompat ya, Mas? Oke, dulu lagi. Oh iya. Oh iya, oke. Nah, namun demikian, masih belum banyak pembahasan tentang apa. Nah, dari situ rumuskan tujuan dan fokus penelitian kawan-kawan semua. Misalnya dari penelitian Fauzi tadi kan masih belum banyak pembahasan dari ketiga penulis ya, atau minimal 3-5 penulis itu, namun demikian masih belum banyak pembahasan metode HOTS di sekolah yang paling efektif, most efektif. Nah, dari situ inilah tujuan dan fokus penelitian. Dan di paragraf terakhir, jadi minimal dari 10 komponen ini berarti ada 10 paragraf lah minimal. Dan masing-masing paragraf ya harus mencerminkan kriteria seperti ini. Nah, dan di paragraf terakhir tunjukkan urgensi dan kebaruan penelitian atau novelty-nya itu apa. Nah, biasanya dalam merumuskan urgensi dan kebaruan penelitian, para penulis itu nggak bisa ya, nggak kelihatan sinyalnya sudah sekali.
Jadi sambil menunggu koneksi saya lanjutkan ya. Jadi ketika kita menuliskan urgensi penelitian atau kebaruan penelitian novel itu, gunakan kalimat begini. Penelitian ini memberikan penajaman, pada aspek metode Hodge, misalnya seperti itu. Nah, kayak gitu. Berikan kalimat penelitian ini memberikan penajaman pada. Artinya kan penelitiannya si Fauzi misalnya hanya ingin penajaman pada penelitiannya si A. Gitu. Jadi bukan mengklaim penelitiannya Mas Fauzi itu terbaru dan tidak ada yang sama, itu enggak. Jadi memberikan penajaman pada seperti itu. Dan penelitian ini biasanya menggunakan penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman. Penelitian memberikan kontribusi pada pemahaman metode Hodge yang efektif di madrasah misalnya. Nah, kata-kata kunci ini kawan-kawan mohon diperhatikan dengan seksama ya, dan bisa dikupas. Saya itu juga metodenya kenapa saya bisa merumuskan kayak gini yang disarankan Pak Agus itu ya. Penulis-penulis yang sudah publish itu gimana sih bahasanya kok? Bisa publish, catatannya bagus, ternyata ya novelty-nya biasa saja, sama dengan kita. Cuma pemilihan diksi itu, pilihan katanya. Nah, pilihan katanya ini kan orang itu membahas atau menulis dengan kalimat jelas, penelitian memberikan kontribusi pemahaman pada metode Hodge. Orang itu sudah tahu, oh ini ada novelty-nya, ini ada urgensi kebaruan penelitian. Itu ya kawan-kawan yang bisa saya jelaskan, simple, teorinya mudah, yang akan menentukan adalah pada pengalaman atau experience kalian masing-masing. Teori tanpa dibarengi praktek dengan pengalaman-pengalaman, maka itu hanya hal yang sia-sia. Ini hanya teori, tapi pengasahannya kalian mencoba menulis, mempraktekkan, dan untuk mengetes kemampuan kita itu, kalau saya itu submit ke jurnal-jurnal yang kelas 1 ya, nomor wahid di dunia. Sebenarnya saya nggak berharap lebih ya, tapi yang terpenting saya itu dibaca saja, direview sudah senang. Artinya bisa dibaca. Masukannya itulah yang sesungguhnya saya nantikan dan saya perbaiki, saya submit di jurnal lain, pasti lolos kayak gitu. Kalau nggak lolos nomor 1 kan bisa lolos 3, 4. Saya rumusnya selalu begitu. Nah, sebelum saya kasih contoh pendahuluan yang baik seperti apa dan pembahasan artikel yang ditargetkan di Heutagogia, ini sharing sedikit bahwa kalau kalian nanti punya tulisan, bingung mencari jurnal targetnya, kunjungi ristekbrin.go.id. Mas Fauzi nanti bisa sharing dengan kawan-kawannya. Klik source yang atas itu, jurnal, masukkan kata kunci, keywordnya, yang pertama dari artikel saudara itu. Nanti akan ketemu nama jurnalnya. Kunjungi, pelajari auto guideline sama template, register, login, make submission. Itu kalau di jurnal Indonesia. Nanti kalau di jurnal internasional, di Scopus misalnya, kunjungi secara general mungkin di Simago bisa, Simago JR itu, jurnal rank, dan juga di jurnalfinder.elsevier.com. Jadi masukkan title, keywords, abstrak, di search nanti akan ketemu jurnal yang sesuai dengan artikel saudara. Misalnya kalau tentang manajemen pendidikan Islam ya ada manajerial, dan seterusnya. Itu ya kawan-kawan untuk secara teoritis dan praktis bagaimana menyusun title, abstract, and introduction. Mencakup juga tentang menyusun literatur. Nah,
Saya akhiri share screen dan saya akan tunjukkan dokumen. Kok nggak muncul-muncul ya? Sinyalnya kurang keren. Keren. Sebenarnya saya ingin menunjukkan ini contoh artikel yang sekarang sedang dalam proses revisi dan review. Nah, bagaimana contohnya pendahuluan yang ideal seperti itu? Ayolah, ya besar-besar. Intinya begitu, nanti akan saya share ya contoh pendahuluan yang bagus, tetapi karena ada kendala teknis darinya, kita sambil tunggu sampai bisa screen sharing. Nah, misalnya tulisan kami itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanya 8 paragraf pendahulu di dalam pendahuluan itu sudah memenuhi kriteria bagaimana menyusun pendahuluan yang ideal. Oke, nanti mungkin saya share di tempat lain dan berdasarkan sekarang bisa. Ini adalah komentar saya, baik sebagai editor maupun reviewer terhadap artikel kalian yang ditargetkan di jurnal Geographia. Nah, saya ingin sedikit mengulas bagaimana artikel Anda dan rata-rata komentar saya itu sama, bahwa nanti tolong dirubah ke dalam format template jurnal Geographia. Nanti template terlambat, nanti saya upload di grup WhatsApp-nya ya. Nah, karena memang kemarin karena nggak sesuai ya, mungkin karena template-nya belum ada. Terus yang kedua, mohon menggunakan manajemen reference Mendeley. Nanti setelah ini akan diajarkan bagaimana menyusun reference menggunakan Mendeley. Ya.
Khusus di Heltaburgia nanti gunakan gaya kutipan Chicago Manual Style CMS edisi 16. Ya. Terus sesuaikan jumlah kata menjadi 4.500 sampai 5.000 kata. Seperti dalam author guideline-nya jurnal Heltaburgia. Mohon direvisi isi teks sehingga presentase plagiasi maksimal itu 20%. Wah, itu ada yang tinggi sekali itu. Kemudian jumlah referensinya wajib 30 artikel jurnal. 10 artikel peringkat Sinta 2, 15 Sinta 3, 5 dari Scopus. Ya. Masukkan itu. Nah itu ya. Kemudian komentar saya mulai dari judul sampai kesimpulan semua mengalami harus melakukan revisi secara keseluruhan. Ya, catatannya sudah ada di sini. Untuk pendahuluan catatannya ya hampir sama yang saya sampaikan di presentasi tadi. Saya kira begitu. Ini. Misalnya judul ya harus memuat 3 tadi, abstrak ya harus memenuhi kriteria tadi, mulai dari general problem sampai implication, pendahuluan ya disamakan, harus memenuhi tadi itu, metodologi, metode harus direvisi, hasil analisis datanya direvisi, diskusinya, kesimpulan, referensinya ditambahin ya. Kemudian menulisnya itu dengan menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan bahasa WhatsApp, chatting, kayak gitu. Dan mengalir ya, bisa dibaca, dipahami oleh semua orang. Tulisannya bagus itu ketika semua orang, baik dari jenjang pendidikan SD sampai perguruan tinggi bisa membaca dengan baik. Nah, pengalaman saya dulu tesis saya dikritik besar sama pembimbing saya karena saya banyak menggunakan istilah yang membingungkan orang. Jadi orang baca suruh mikir lagi kan, seharusnya membacakan mudah paham ya, pengen membaca tulisan saya menjadi paham. Kayak gitu. Nah, komentar saya secara umum sisi positif dari naskah kalian semuanya, khususnya yang Heltaburgia targetnya itu relevan dengan tema pendidikan. Tapi di sisi lain ya ada kelemahan banyak tadi. Hampir semua di komponen artikel memiliki kelemahan. Misalnya tidak terlihat adanya novelty, tingkat analisis yang belum mencukupi, dan metode juga yang tidak mencukupi ya. Tapi secara keseluruhan saya melihat bahwa paper Anda ini memiliki kelebihan dalam penerbitan di jurnal untuk menjangkau khalayak luas dalam bidang pendidikan Islam. Saya berharap ini dapat membantu penelitian saudara dalam targetnya masing-masing. Khusus untuk Heltaburgia, karena saya mentornya, hasil revisinya nanti harus dikasih warna font merah, biar saya tahu itu yang terbarunya. Kalaupun hanya akal-akalan, akan saya compare artikel yang pertama kali masuk sama revisi. Dikasih warna merah. Dikasih warna merah perbaikannya. Misalnya literatur reviewnya belum ada. Itu sekitar 9 sampai 8 calon penulis di jurnal Heltaburgia. Catatan saya nanti saya kirim di grup. Mulai malam ini dikerjakan. Besok sehari kita belajar bersama di sini. Yang luring, yang daring ya kita pantau di apa? Zoom. Nah, sore besok kita kumpulkan bersama ya. Terus nanti disubmit. Nanti kalau masih ada perbaikan ya diperbaiki terus publish. Nah, ini sebagai jalan ya, kalian sudah melewati satu tahap bisa lulus master. Karena syaratnya kan harus menulis juga. Nah, oke ya, nanti akan saya kirim catatan saya. Terima kasih. Tapi sebelum berakhir saya penasaran, saya ingin sharing.
Semoga sinyalnya menunjukkan. Apa ya kalau ini tak tunjukkan teman? Dan oke, kalau susah itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya ingin menunjukkan ini. Kelihatan nggak ini mas kameranya? Jadi hasil perbaikannya yang saya kasih tanda warna merah. Oke. Yang ada warna merah itu hasil revisinya, masukan atau review dari reviewer. Saya harapkan kalian juga bisa seperti ini terus. Pokoknya kalau terus pendahuluan itu sambil dipegang gitu, kriteria pendahuluan itu apa? Kira-kira. Ya nggak apa-apa mas, nanti wajah saya malah zoom. Oke, sudah. Itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan sebelum beralih ke narasumber yang selanjutnya. Silakan. Gimana, Mbak? Pak, kalau kita mau mengkaji tapi kajian kita kan apa ya Pak? Bisa kayak pemikiran, siapa? Itu kan kalau dalam judul yang memang judulnya mungkin paradigma pendidikan menurut gitu ya Pak. Nah, sedangkan kalau isinya juga sama aja gitu Pak. Nah, apakah itu nantinya juga bisa ada kebaruan atau tidak? Kalau penelitian literatur seperti itu kayak pemikiran terus kebijakan dan sebagainya itu kalau yang berlaku di luar negeri itu ketika metodenya SLR, Systematic Literature Review ya. Kalau penelitian kayak gitu di luar negeri yang diterima hanya ketika metodenya Systematic Literature Review. Nah, Systematic Literature Review itu dengan cara menggunakan kata kunci, misalnya paradigma pemikiran integratif interkonektif, gitu. Muhammad Amin Abdullah, interdisiplin, transdisiplin, multidisiplin misalnya kayak gitu. Nah, masukkan kata kunci tentang integrasi interkoneksi di database artikel-artikel itu. Nah, setelah dapat banyak artikel tentang itu, terus dikelompokkannya. Tapi pertama di database-kan siapa penulisnya, tahunnya, judul artikelnya. Tapi setelah itu ada fokus penelitian dia atau temuan intinya apa. Nah, dari situ dikelompokkan di grouping yang per tema-tema. Terus nanti barulah ada kebaru. Pokoknya kalau pemikiran literatur gunakan sistematik literatur review, itu aja. Jadi kan dari beragam banyak penelitian kan, jadi bukan menurut kita aja, jangan-jangan kalau kita kan hanya asumsikan. Itu Mbak. Yang bisa saya jelaskan. Terus apa? Tulisan saya itu kan kemarin punya jenengan Pak. Nah itu yang kepemimpinan. Nah itu. Nah itu nanti berarti novelnya saya yang saya tulis itu berarti perbedaan skopnya dari penelitian kemarin sama punya saya itu ya Pak. Dan tapi bukan hanya saya saja ya. Kalau saya, Fauzi, A, B, C, D, gitu kan, terus ada gap, Mbak. Nah itulah kebaruan. Terus Mbak mau ulas yang bagian mana sih, penajaman yang mana? Nah itulah kebaruan penelitian Mbak. Itu Mbak. Sebenarnya gampang sih, cuman yang prakteknya. Gitu. Nanti silahkan di searching sistematik literatur review method gitu ya.
literatur review method. Terus atau buka database-nya Taylor and Francis. Taylor penjahit and Francis. Itu tulisannya terjemahan penjahit Taylor Francis online. Francis bukan French fry. Francis online. Terus kan itu ada database kan, Francis online itu. Terus masukkan kata kunci sistematik literatur review. Terus download artikel ya, kalau nggak bisa pakai Sci-Hub. Contoh cara menulis artikel dengan menggunakan metode SNF. Nanti akan mudah. Itu caranya. Pokoknya adopsi penelitian yang sudah mapan. Oke, ada lagi? Sini. Heutagogia, Fanny Veronica Siregar ada? Oh, online. Mbak Veronica besok mentornya saya. Terus nomor 3 Muhammad Aditya Hidayat. Bukan. Iya, dari Pak. Bukan. Ya Veronica. Muhammad Dori. Online sama saya besok ya. Terus Iva online. Heutagogia Nurul Mubi. Nah, besok sama saya mas, kamu di sini saya. Siap. Nurazila Sari online. Wah, ini banyak kan online repot saya. Terus 1, 2, 3, 4. Fitria Wulandari. Oh ya, besok di sini ya. Mas Fauzi, Junata, Mas ya. Terus Khairatul Ni'amah. Nah itu. Terus terakhir ini. Oke, gitu ya. Nanti yang heutagogia, catatan reviewernya, komentarnya, sama apa? Bukunya kalau diperlukan saya upload di grup. Silahkan kalian pelajari. Pokoknya besok pagi sudah ada hasilnya. Hasil revisinya kasih tanda merah ya Mas ya. Nah, besok sehari selesai terus dipublish. Nah, yang publish ya Mas Fauzi itu sendiri. Jurnal heutagogia. Oh iya, sama template-nya nanti saya kirim ya. Tadi saya sudah dikirim. Siapa yang buat template-nya? Kemarin sama Pak Iki ya. Kamu ya. Oke lah, ya, pokoknya disesuaikan dong template-template. Pokoknya kalau heutagogia saya ya, kawan-kawan yang online, ini saya masih online ya. Kalau Golden Age, Iqbal, nanti Mas Safi'i, JPM. Oke. Itu kalau nggak ada ditanyakan, terima kasih. Sampai ketemu besok. Kita start jam 8 ya. Oke, terima kasih. Allahumma fiqillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti besok masih setengah.
kan langsung ini, langsung ke online ketemu sendiri. Tapi bisa ada yang tidak ya? Mungkin harus di kayak gini ya, di live kan kayak ini data yang online biar tahu prosesnya dan Tinggal nanti tambahin sewa harus dicek lagi di perusahaan. Kan sewa yang kotak kecil buat lengkap si kamera masuk. Bilangnya cuma sehari karena Hah?